Halo semua, perkenalkan nama saya Yarli Elkel dari Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Informatika Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di saat ini saya akan membawakan materi tentang tahap awal perancangan tampilan antarmuka pengguna atau use case dan activity diagram untuk mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Yang pertama, pengertian use case diagram. Menurut istilah, use case adalah sebuah kegiatan atau interaksi yang saling berkaitan antara aktor dan sistem, atau secara umum dapat diartikan sebagai sebuah teknik untuk dimanfaatkan dalam pengembangan perangkat lunak atau software guna mengetahui kebutuhan fungsional dari sistem tersebut. Definisi dari use case diagram sendiri adalah proses penggambaran dilakukan untuk menunjukkan hubungan antara pengguna dengan sistem yang dirancang. Hasil representasi dari skema tersebut dibuat secara sederhana dan bertujuan untuk memudahkan user dalam membaca informasi yang diberikan. Yang berikut adalah fungsi use case diagram. Untuk informasi tambahan, use case termasuk ke dalam UML atau Unified Modeling Language, diagram dan proses pembuatannya sendiri dilakukan. Sebelum kita masuk pada rancangan konsep DFD atau Data Flow Diagram, setidaknya terdapat dua fungsi utama dari penggunaannya, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperlihatkan urutan aktivitas proses dalam sebuah sistem. Fungsi yang pertama, mampu memperkenalkan fase awal setiap kegiatan proses dalam sistem yang dikembangkan. Hal tersebut dapat memudahkan pengembangan dalam menentukan kebutuhan yang sesuai dengan perangkat lunak dan pengguna. Yang kedua, menggambarkan bisnis proses dalam sistem. Kedua, use case mampu menggambarkan urutan proses bisnis secara lebih jelas dan transparan untuk mencegah terjadinya kesalahan pada sistem yang akan dibangun. Persona pengguna. Tokopedia.com adalah salah satu perusahaan jual beli berbasis digital terbesar di Indonesia. Sejak resmi diluncurkan, PT Tokopedia berhasil menjadi salah satu perusahaan internet Indonesia dengan pertumbuhan yang pesat. Dengan mengusung model bisnis marketplace dan mall online, Tokopedia memungkinkan setiap individu, toko kecil, dan brand untuk membuka dan mengelola toko online. Sejak diluncurkannya sampai hingga akhir 2015, layanan dasar Tokopedia yang bisa digunakan oleh semua orang secara gratis. Tokopedia memiliki visi untuk membangun Indonesia yang lebih baik lewat internet. Tokopedia mempunyai program untuk mendukung para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dan perorangan untuk mengembangkan usaha mereka dengan memasarkan produk secara online. Riset pengguna. Berdasarkan hasil riset FGD dailysocial.id, pelaku UMKM mengakui bahwa platform e-commerce sangat membantu mereka untuk menjual produk menjadi lebih luas. Selain tidak perlu lagi memikirkan biaya sewa tempat, mereka juga dipermudah dengan berbagai strategi penjualan yang ditawarkan oleh setiap platform. Misalnya, Tokopedia menawarkan status keanggotaan seperti Power Merchant, di mana para penjual bisa menggunakan berbagai fitur eksklusif untuk membantu meningkatkan penjualan dan kepercayaan pelanggan. Lewat status keanggotaan tersebut, para penjual bisa mendapatkan akses khusus ke berbagai fitur eksklusif seperti bebas ongkir, voucher toko, broadcast message, dan lain-lain. Dari hasil riset dailysocial.id, Tokopedia menduduki peringkat teratas sebagai e-commerce yang paling sering digunakan sebagai media berjualan online. Ini adalah gambar daripada use case diagram. Teman-teman bisa melihat langsung pada layar. Pengertian activity diagram. Activity diagram atau diagram aktivitas adalah bentuk visual dari alur kerja yang berisi aktivitas dan tindakan yang juga dapat berisi pilihan atau pengulangan. Dalam Unified Modeling Language atau UML, diagram aktivitas dibuat untuk menjelaskan aktivitas komputer maupun alur aktivitas dalam organisasi. Selain itu, diagram aktivitas juga menggambarkan alur kontrol secara garis besar. Fungsi activity diagram yang pertama memperlihatkan urutan aktivitas proses pada sistem, yang kedua membantu memahami proses secara keseluruhan, yang ketiga activity diagram dibuat berdasarkan beberapa use case, dan yang terakhir menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Yang berikut adalah activity diagram dari aplikasi proyek akhir atau Tokopedia. Yang pertama, pembeli melakukan login pada aplikasi Tokopedia, kemudian mendaftarkan diri, dan setelah itu pembeli dapat memesan barang. Dalam pemesanan terdapat banyak pilihan sesuai tren dan murah. Setelah memesan, pembeli akan melakukan pembayaran
dapat dilakukan melalui COD atau via transfer. Via transfer ini pembeli dapat melakukan melalui bank, Alfamidi, OVO, GoPay, dan lain-lain. Setelah melakukan pembayaran, pembeli akan menerima barang tersebut dan pembeli dapat menilai sendiri apakah barang yang diterima tersebut memuaskan ataukah mengecewakan. Teman-teman, demikianlah hasil presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.